Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru BK Channel. Di video ini kita masih belajar TOEFL Structure dan kita sudah sampai skill 38, Recognize Active and Passive Meanings. Jadi di skill 37 berkaitan dengan kalimat pasif dan ini masih ya berkaitan dengan itu. Dan intinya di skill ini itu kalau kalimat pasif kan rumus dasarnya kita sudah tahu di skill 37 ya. Itu B plus verb 3. Nah, yang belum nonton silakan tonton dulu skill 37 ya. Kemudian biasanya sebagai ciri dari kalimat pasif itu ada by ya, oleh siapa. Nah, jadi seperti itu. Nah, di skill 38 ini itu intinya bagaimana jadinya ketika by ini dihilangkan ya. Jadi nanti membedakan apakah ini kalimat aktif atau pasif ketika by ini dibuang. Oke, kita langsung coba membaca di penjelasannya di sini atau langsung ke contohnya di sini. Kita we mailed ya the package at the post office. Kemudian kalau contoh kedua the letter was mailed by us lah, yang dimaksudkan adalah ketika by us ini ya itu dihilangkan. Itu nanti kita melihat kalimat sebagai aktif atau pasif ya. Kemudian the letter was mailed. Nah, by us-nya dihapus di sini today. Kemudian the letter mailed. Nah, kalau contoh pertama ini adalah bermakna aktif ya. Kita mengirim ya paket. Itu di sini kalimat aktif ya. Kalimat aktif ini verb 2. Nah, yang contoh nomor 2 ini atau contoh kedua ini the letter was mailed ini pasif dan ada by us-nya. Berarti ini B verb 3 ya. Kemudian di sini juga pasif jadi ini B verb 3. Oke. Nah, yang terakhir ini subjek, ini tidak ada B-nya. Kemudian nah, ini yang bentuk yang salah harusnya karena ini letter, maka ini harusnya letter itu dikirim atau mengirim kan. Surat itu dikirim bukan mengirim. Jadi ini kalau mengirim itu nanti ini menjadi kalimat aktif, menjadi salah. Kenapa? Karena surat itu tidak mengirim tapi surat dikirim. Nah, dikirim itu kan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris itu kalimat pasif ya. Dan kalau kalimat pasif harus ada B-nya ya. B plus verb 3. Jadi ini contoh yang salah, yang benar itu yang ini ya. The letter was mailed ya. Jadi ada B-nya, ada verb 3-nya. Oke. Kita coba ke slide selanjutnya. Di sini intinya itu tadi itu yang sudah saya sampaikan, tapi adalah yang terpenting di sini cuma kalimat ini menurut saya, determine ya, to determine that such sentence is incorrect. Kamu itu harus mengetahui arti dari subjek dan verbnya ya, subjek verbnya. Oke, untuk apa? Untuk ini ya. Ketika aktif maka subjeknya itu melakukan aksi, melakukan tindakan ya, melakukan pekerjaan. Tapi kalau pasif itu subjeknya itu dikenai atau menerima pekerjaan atau menerima tindakan atau menerima perlakuan ya dari verbnya. Oke, dikenai pekerjaan gitu, seperti itu. Jadi mengenai sama dikenai, melakukan sama dikenai gitu ya, atau menerima ya. Agar lebih paham ya, kita contoh ke exercise-nya saja. Exercise 38 ya. Di sini nomor 1 udah ada tulisan I atau incorrect. Misalkan subjeknya adalah the car di sini ya, park ya. Mobil itu memarkir atau diparkir gitu kan. Mobil itu harusnya adalah diparkir, makanya di sini harus ada B-nya. Kenapa? Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa rumus dari pasif itu harus ada B verb 3. Jadi mobil verbnya ini ya, parkir ya. Mobil itu parkir atau diparkir ya. Kan diparkir berarti harus ada B-nya. Oke. Nomor 2, the basic exam began ya. Ini subjek, ini verb. Ini kalimat aktif atau active voice ya. Ini cuma verb 2 aja ya. Di verb 2, oke. Jadi ini kalimat aktif dan began itu verb 2. Kemudian nomor 3, everything to organize the picnic has done ya, has already done. Kalau has done itu have verb 3 ya, sama aja have verb 3 itu aktif. Padahal subjeknya itu everything ya. Everything itu berarti segala sesuatunya untuk piknik itu disiapkan atau menyiapkan atau sudah beres itu ya.
Jadi ini harusnya adalah kalimat pasif ya, has already been done ya. Nah, ini ada been-nya di sini ya, been, has been done ya, has already been done. Oke, selanjutnya ini berarti incorrect ya. Selanjutnya nomor 4, the police investigated, subject verb ya, nggak pas ya. Ini kalimat aktif. The police itu investigated. Ya, ini verb 2 berarti ya. Udah correct. Kemudian nomor 5, the package containing the necessary samples. Nah, ini package itu atau paket itu dikirim atau mengirim ya. Kalau has sent itu bermakna aktif. Has verb 3 itu bermakna aktif. Padahal paket itu dikirim harusnya bermakna pasif ya. Kalau pasif itu harus ada be-nya ya. Jadi has been sent ya. Has just been sent. Jadi di sini harus ada been ya. Been sent. Jadi ini incorrect. Kemudian selanjutnya nomor 6. Nah, ini subjeknya adalah the vacation ya. Will plan. Nah, liburan itu merencanakan atau direncanakan ya. Namanya liburan juga direncanakan harusnya bermakna pasif ya. Kalau pasif harus ada be ya. Kalau pasif harus ada be-nya. Jadi bukan will plan tapi will be. Kemudian ini plan harus verb 3, will be planned ya, ada ed-nya. Jadi ini incorrect ya. Soalnya nomor 7, the coffee turned bitter when it left. Nah, it left. Nah, kopi itu ya meninggalkan atau ditinggalkan. Nah, kopi itu kan berarti ditinggalkan ya. Jadi kopinya jadi pahit ya, semakin pahit ketika ditinggalkan ya. Berarti harus ada be-nya ya. Di sini harus ada be-nya. It was left itu ya. It was left. Jadi ini incorrect. Kemudian nomor 8, the soccer game won in the closing minute. Nah, soccer game itu kan menang atau dimenangkan ya. Permainan itu kan ya berarti ya, bukan menang tapi dimenang. Dimenangkan gitu ya. Jadi harus ada be-nya di sini ya. The soccer game itu was ya. Was won. Ini berarti incorrect. Di sini kurang be ya. Intinya di sini kurang be. Kemudian nomor 9, the clothes subject ya. Verbnya made. Nah, pakaian itu membuat atau dibuat ya. Jadi verbnya harus bermakna pasif ya. Kalau pasif harus ada be-nya karena pakaian kan dibuat berarti pasif, harus ada be-nya di sini. Jadi the clothes, karena clothes itu banyak makanya bukan was tapi di sini were ya. The clothes were made ya. Ini incorrect. Terakhir nomor 10, when the roads are icy, the buses do not drive ya. Kemudian di sini berarti ini sudah benar. Kemudian di sini ya, ini subjeknya. Nah, bis itu mengendarai atau dikendarai ya, atau disetir ya, menyetir atau disetir gitu ya. Kalau bis itu kan berarti disetir ya, harusnya bermakna pasif. Kalau bermakna pasif harus ada unsur be-nya ya. Jadi di sini bukan do tapi harus be ya, the buses, karena basis itu banyak. Makanya bukan is tapi are di sini. Are not drive itu verb 1. Nah, pasif itu verb 3. Jadi verb 3-nya drive itu driven ya. Jadi the buses are not driven gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu di exercise 38. Semoga manfaat buat teman-teman. Dari saya di video ini sekian. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.